Ya, shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai di 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 ini Paulus menyatakan yang sangat penting kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bagian narasi pertama ini Paulus menegaskan bahwa Yesus yang mati itu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu bagian yang kedua ayat 12 sampai dengan 34, Paulus menegaskan kembali bagaimana orang-orang yang percaya pada Yesus. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah kepercayaan kita pada Yesus, kita pun tidak akan dibangkitkan dan tetap mati. Ya, sia-sia. Tapi syukur bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan ada kebangkitan orang mati itu. Sekarang kita sampai pada bagian yang ketiga. Bagian ini menjawab pertanyaan, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Mekanismenya, kalau ada kebangkitan orang mati, caranya bagaimana orang mati bisa dibangkitkan itu? Dan pertanyaan yang kedua, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Lalu tubuhnya bagaimana? Maka kita melihat sekarang penjelasan Paulus untuk pertanyaan yang pertama, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Paulus menjelaskan, hei orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan, ia akan tumbuh dan hidup. Kalau ia tidak mati dahulu, ya tidak akan tumbuh lagi. Artinya memang kalau ada kebangkitan orang mati, ya pasti ada yang mati dulu baru dibangkitkan. Dan inilah kebangkitan orang mati. Yang kedua, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali, akan hidup ini? Dengan tubuh apakah? Di ayat 38 ditegaskan bahwa Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Allah sang pencipta, Allah yang sanggup memberikan tubuh yang sesuai kehendaknya. Kalau nanti ada tubuh kebangkitan orang mati, ya tubuhnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah, karena dia adalah sang pencipta. Dan Paulus menjelaskan bahwa bukan semua daging sama. Ada daging manusia, ada daging binatang, ada daging burung, ada daging ikan. Tentu ada beda-beda. Jadi kalau ada tubuh yang dibangkitkan, tentu beda dengan tubuh yang mati ini. Maka Paulus menegaskan di dalam Yesus Kristus, bagaimana tubuh kebangkitan ini? Di ayat 40 ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ada tubuh alami dan ada tubuh rohani. Ini yang Paulus mau jelaskan. Alami dan rohaniah itu beda. Kalau kita melihat penjelasan tubuh alami, ya, atau tubuh duniawi, ini jelas ciri-cirinya, yaitu mereka ada di dalam kebinasaan, dan ada di dalam kehinaan, ada di dalam kelemahan. Tapi tubuh rohaniyah, tubuh surgawiyah, ini kita bisa melihat, itu ada di dalam kemuliaan, ada di dalam ketidakbinasaan, ada di dalam kekuatan, dan ini yang membedakan. Dan dijelaskan oleh Paulus, bedanya Adam yang pertama itu tubuh alamiah, dengan Adam yang kedua ini memakai tubuh rohaniah. Adam yang pertama itu menjadi makhluk hidup berasal dari debu. Inilah dimaksud tubuh jasmaniah atau tubuh alamiah, karena dia hidup, Adam hidup dihembusi oleh roh Allah. Tapi Adam yang kedua bukan dari alamiah. Adam yang kedua yang dimaksud Yesus Kristus berasal dari surga, memakai rupa yang surgawi. Dan ini
ada di dalam ketidakbinasaan, tetapi di dalam kekekalan tubuh rohaniah. Adam kedua itu menghidupkan, tapi Adam yang pertama membinasakan. Jadi dengan jelas dan dengan gampang Paulus menjelaskan pertanyaan, pakai tubuh apakah mereka yang akan datang kembali, yang dibangkitkan ini? Lalu penegasannya Paulus di narasi ini yang penting disampaikan adalah bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini bagian yang penting disampaikan di ayat 50, saudara-saudara. Sekarang coba dipikirkan, apakah engkau semuanya sudah memperoleh tubuh surgawi ini, tubuh rohaniah, tubuh yang tidak binasa? Jika belum, ya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bagaimana yang binasa bisa ada di dalam kerajaan Allah? Yang jasmania tidak akan ada di dalam kerajaan Allah. Darah dan daging tidak ada di dalam kerajaan Allah. Ini rahasia, dan kita semua yang ada dalam kerajaan Allah tidak akan mati karena memperoleh hidup yang kekal. Lalu pertanyaannya, bagaimana nanti kalau ada yang belum mati? Maka Paulus menegaskan, pada waktu bunyi nafiri itu berbunyi, orang-orang mati dibangkitkan dalam keadaan yang diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak mati. Ya, ini akan diubah, dan itu Tuhan bisa mengubahnya. Dan syukur ini bagian yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah bangkit. Orang yang percaya pada Yesus Kristus akan dibangkitkan, diubahkan, memakai tubuh surgawi, dan masuk dalam kerajaan surga di dalam kekekalan, sehingga genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ada dosa, dan kuasa dosa ada hukum Taurat. Tapi syukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dan Paulus memberi pesan dengan tegas, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam kerjaan Tuhan. Kata dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, maut telah dikalahkan, tapi kita ada di dalam kemenangan, memperoleh hidup yang kekal, mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi amanat teksnya jelas di sini, bahwa di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah mati karena dosa dibangkitkan di dalam tubuh rohaniah, tubuh surgawi, tubuh yang mulia, yang tidak ada kelemahan, yang tidak binasa, tubuh yang diubahkan dalam Yesus Kristus, ada kemenangan. Maka aplikasinya, apakah saudara sudah percaya dan menerima Yesus Kristus dan memiliki tubuh surgawi? Yang alami akan mati, tapi yang surgawi akan terus di hidup yang kekal. Apakah saudara sudah memiliki
kerajaan surga, dan pasti ada di dalam Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Percayalah, terimalah Yesus secara pribadi. Anda akan mendapat kemenangan dan terus tetap teguh mengikut Yesus, melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diteguhkan, kita bersyukur kepada Tuhan, karena di ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan atas karya salib Yesus dan kebangkitannya yang memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal, dan kita memperoleh tubuh rohani yang tidak kekal sampai kita bertemu dengan Dia pribadi, lepas pribadi. Mari kita akan pujikan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, Banyak yang Kau berbuat, karya-Mu dalam hidup kita. banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang
Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan hidup kita memiliki hidup yang kekal. Kita tidak binasa, kita memperoleh tubuh rohani dan surgawi. Waktu kita melihat Yesus datang kembali yang kedua, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Biarlah kita tetap teguh di dalam iman percaya dan tetap setia untuk terus mengiring melayani Tuhan. Mari kita meresponi dengan doa syukur. Bapa surgawi, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena di dalam Engkau aku memperoleh hidup yang kekal. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku boleh memiliki tubuh surgawi pada waktu Yesus datang kembali yang kedua. Kami semua yang percaya kepadamu Tuhan memiliki tubuh yang tidak binasa. Kami boleh mengenakan tubuh yang surgawi. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang hidup di dalam kami. Kami saat ini juga bersyukur Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan atas maut, kemenangan atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan terus berdiri teguh, tidak goyah, dan kami akan terus selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah menempatkan kami, Tuhan sudah memanggil kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami tetap setia mengiring Engkau, tetap menjadi berkat, dan tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa.